Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami, bersama saya Mu dan Saya Farasdak. iya, di sini di konten anak muda bertanya episode 2. Oke. Obrolan tema kemarin kan kita bahas sedikit tentang salawat, dan kali ini banyak yang nanya, komen lewat WhatsApp ke gua, Bang coba tanyain dong Bang sama yang Kak Aji yang kemarin, gimana sih kalau tentang ibadah dan segala macamnya. Nah kebetulan gua sudah bersama narasumbernya Kak Aji di sini. Nanti kita akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Stay tune. Oke, jadi karena di sini juga ada narasumbernya bersama Kak Ai lagi. Kak Ai, aku manggilnya Kak Ai apa siapa sih biar lebih enak gitu. Boleh, Fadli boleh. Oh gitu Panggil ya. nama. Aku Kak. lebih nyaman manggil Kai aja ya. Bebas. Kak Ai boleh ya? aja lah kalau begitu. Jadi gini Kak, kemarin konten yang kemarin itu yang tentang salawat, ternyata banyak yang orang antusias bahkan menanyakan. Sekarang dia nanyain lagi tentang masalah ibadah. Oke. Ibadah. Iya ibadah. Jadi ada yang menanyakan begini pertanyaannya, gimana caranya supaya anak muda bisa ibadah tanpa harus terpaksa? Oh, ibadah tanpa paksaan. Ibadah tanpa terpaksa. Sebenarnya di majelis saya pribadi itu ada nama judul temanya tuh ibadah bil hubban wa sauqan, yang artinya ibadah dengan cinta dan kerinduan. Lebih enak kayaknya kita buka sedikit kitab ya. Boleh. Coba antum buka dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 142 ya. Ini nggak apa-apa ya? Apa tuh Kak? Mas Mu ya, buka begini kita kenapa? Oh iya nggak apa-apa. Santai ya. Ya takutnya kan kalau ada orang yang menanyakan tentang dalil kan enak. Oh iya benar ya. benar, Jadi iya, lebih benar. ini kali ya. Ya, saya setuju. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja artinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang munafik memperdayakan Allah, padahal Allah memperdayakan mereka. Ya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidaklah mengingat Allah melainkan sedikit. Ya. Maksudnya gimana? Jadi mereka tuh ketika hendak melakukan sholat, mereka tuh kusalah, malas-malasan. Maksudnya ibadahnya lagi ngambil ngantuk gitu. Pokoknya malas-malasan, tidak ada ghirah gitu dalam ibadah. Oh, nggak dari diri sendirinya. Ya. Nah itu ketika mereka ingin sholat, iya kan? Itu pun harus dilihat oleh orang lain. Jadi ingin dapat pujian. Oh, Ini yang gitu. dikatakan sama Allah ibadahnya orang munafikun, orang munafik. Oke. Gitu. Ibadah karena ingin dipuji berarti. Oh ya? iya. Makanya ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innal munafikina yukhadi'un Allah. Ya kan? Wa huwa khadi'uhum. Gitu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Akan tetapi Allah yang menipu mereka. Maksudnya? Ya. Maksudnya bagaimana? Wa iza qamu illa shalah qamu kusala. Itu. Apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka lakukan dengan malas. Oh. Ya kan? Yura'unnan nasa wala wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Berarti Makanya akan tetapi kita ibadah harus cinta dan rindu. Nah, dikatakan oleh Rasul, Allah menciptakan kita ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Pertanyaannya kenapa mesti rindu? nggak tahu deh. Kita juga nggak tahu jawabannya. Kenapa harus rindu? Kalau mau sholat itu kenapa serindu sama sholat? Kenapa tuh Kak? Sholat itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah. Kenapa harus rindu? Pertanyaan begini. Setiap contoh kayak Idul Adha atau Idul Fitri, ya kan? Manusia kan berbondong-bondong pulang ke kampung. Iya. Iya, iya. Pertanyaannya kenapa mereka pulang kampung? Karena rindu kampungnya. Karena rindu dengan kampung halamannya. Sementara semua manusia ini berasal dari mana? Allah. Maka harusnya kita rindu dengan kampung halamannya, yaitu Allah. Dahsyat. Jadi ketika kita itu berpikir mengangkat akal sehat, ya kan? Di situ kita baru bisa ibadah dengan cinta dan rindu. Karena adanya girah tadi, kesadaran tadi. Gitu. Jadi emang
ternyata sholat itu ibadah itu harus sadar ya, nggak bisa harus Ya. paksa gitu ya. Dan harus dengan kerinduan ya. Oh iya. Contoh kayak Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi qala man fasiha bidukhululi Ramadan, barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, haramallah jasadahu minan nar. Artinya, Allah akan haramkan ya, jasadnya dari api neraka. kalau kita rindu Dulu dengan dengan Ramadan. Ketika rindu, ya kan, dan kita senang ketika datangnya bulan Ramadan. Ramadan. Pertanyaannya senang karena apa? Karena begadangnya, karena makan-makannya, karena mau dapat THR-nya, Itu dia. karena mungkin libur kerja atau libur sekolahnya, Bisa bukber bareng, teman. bisa bukber bareng. Misalnya contoh, senang apa? Farhanu bil ilim. Senang dengan keilmuan. Maksudnya apa? Orang ini senang kehadiran datangnya bulan Ramadan karena ilmunya dia berpikir tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni di bulan itu. Masya Allah. Muhammad. Makanya dikatakan lagi kan, kalian ini, kita semua, Allah menciptakan kita ini bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Tujuan Allah ciptakan manusia itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ini hanya sesaat. Terus dunia ini, dunia hanya untuk jembatan kita perjalanan menuju akhirat. Masya Allah. Makanya isyarat di dalam surat An-Nisa ayat 142, ini isyarat kusal, itu malas artinya, ya kan? Yura'un nas, ya kan? Ingin dilihat oleh manusia amal ibadahnya dia. Malas bukan hanya fisik, tapi jiwanya malas, hatinya malas, tidak fokus, itu malas. Ini adalah ibadahnya kaum munafikun. Ketika kita membaca ayat ini, apa mungkin besok lagi ibadah mau malas? Kalau misalnya bukan malas tapi mungkin karena capek dia kali. Jadi Oh, sama aja malas berarti. malas sama aja ya. Jatuhnya. Ada satu riwayat dikatakan, kalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka tanyailah hatimu, seberapa penting kedudukan Allah di hatimu. Masya Allah. Dahsyat. Berarti orang-orang munafik itu ibadahnya hanya ingin dilihat oleh orang lain ya, ingin dipuji dengan Iya. orang lain ya, bukan karena semata-mata karena Allah. Iya. Makanya kalau ditanya kenapa kok ibadah dengan kegembiraan atau dengan cinta, seolah-olah kan kita ingin bertemu dengan kekasih. Gitu. Farhanahu bil mahabbah, senang dengan cinta. Diriwayatkan bahwasanya inna kauman, jika seseorang, ini contoh ya, saya berikan perumpamaan saya. Misalnya jika seorang ibadah kepada Allah punya harapan, iya, fatilka ibadah jenis seperti apa ini? Fatilka ibadahu tujar, ibadahnya para pedagang. Maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi ana mau sembah Allah karena ana punya hajat sama Allah. Oh, Ana mau nyembah kalau misalnya hajat ana terkabul. ada timbal balik lah gitu. Oh iya, maksudnya. benar. Fatilka ibadah tujar. Jadi ibadahnya seorang pedagang. Oh gitu. Timbal balik. Ya, seperti itu. ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qauman abaduhu, ya kan? Rahbatan. Ada orang ibadah karena takut. Ngerti nggak? Fatilka ibadatu abid. Takut sama Allah gitu. Nah, berarti ibadah seperti ini, ibadahnya ahli ibadah. Orangnya ahli ibadah. Iya. Ngerti nggak? Karena takut siksaan api neraka. Pertanyaannya berarti neraka itu apa? Nikmat. Kok bisa nikmat? Mas, kok nikmat? Bisa nikmat Ustadz misalnya begitu. Lah karena ciptaan Allah yang namanya neraka ente sembahana. Jadi bukan karena anda yang menciptakan nerakanya, tapi karena neraka. Nerakanya. Iya. Karena orang pada takut sama nerakanya. Nah, iya, itu salah satu contoh. Ada lagi fatilka ibadatu ahrar. Ibadahnya orang-orang merdeka. Ya ucapan-ucapan mutiara. Ya maksudnya dia tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Dia ibadah dengan ibadah polos gitu. Dari hatinya Dari sendiri. hati merdeka dia, bebas gitu. Inilah tingkatan jenis-jenis ibadah Iya. gitu.
Terus sekarang bagaimana cara mengatasinya supaya kalau kita ibadah, pikiran kita fokus gitu, nggak mikir yang lain gitu, nggak Oh iya. kemana-mana. Cara fokus itu masuk, kalau bahasa kita kan sering meminjam bahasa kusuk. Iya kusuk Sementara maksudnya. kusuk dalam bahasa Arab tuh berasal dari kata bahasa khasyaun, maksudnya itu takut. Oh, Jadi ketika seseorang hamba menyembah Allah dengan keilmuannya, dia tahu Allah layak disembah, Allah itu yang wajib ditakuti, maka akan timbul kekusuan di situ, ketakutan di situ. Sembah dengan berhati-hati, dengan takut gitu lah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza qama al-'abd ila shalah wa kana hawahu wa qalbuhu." Jika berdiri seorang hamba untuk mengerjakan sholat dan hati dan perasaannya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Ini contoh ya. Maaf. Wa kana hawahu wa qalbuhu, dan hatinya ilallahi ta'ala, ya. In syarafa, ya kan? Jika selesai sholatnya kayaumin waladathu ummuhu, maka setelah selesai sholatnya, ya, seperti hari di mana keadaan dia dilahirkan oleh ibunya. kayak bayi berarti itu. Suci berarti. Oh, akbar. Itu di dalam kitab Sunan An-Nabiyul Akram halaman 48 juz 15. Masya Allah. Lanjut. Iza qama al-abdu ila shalah aqbalallahu azza wa jalla alaihi biwajhi. Jika seorang hamba berdiri menunaikan sholat, maka Allah akan menghadapkan wajahnya kepada wajahnya. Maksudnya gimana tuh? Jika seorang hamba berdiri menunaikan sholat, maka Allah menghadapkan wajahnya Allah kepada wajahnya dia. Masya Allah. Depan-depanan begitu ya? Jadi dihadap. Allah tuh melihat, maksudnya begitu. Kan perumpamaan. Ya kan? Fala yazalu muqbilan alaihi hatta yaltafit salasa marrat. Selama hamba tersebut tidak berpaling dan melirik 3 kali. Oh jadi nggak boleh bergerak atau ngelirik 3 kali Ya. gitu? Ke Faiza kanan kiri ilta. berarti. Iya. Ya. Faiza iltafata salasa marrat a'radu anhu. A'rada anhu. Maksudnya apa? Jika dia melirik 3 kali, maka Allah tidak akan menatapnya atau berpaling dari wajahnya. Jadi Allah nggak melihat lagi. Oh gitu. Jadi kita nggak Harus boleh. khusyuk, kan? Iya iya. Berarti Harus serius sebenarnya. Nih, menghadap Tuhan harus serius. Ya. Ini di dalam kitab Biharul Anwar halaman 241 juz 81. Ini juga bisa dikatakan jenis-jenis tingkatan ibadah. Begitu. Lanjut. Ini sesungguhnya aku, misalnya, Iya. la uhibbu li rajulin minkumul mu'minin, sesungguhnya aku sangat mencintai seseorang dari kalian yang mukmin, yang beriman, ya kan? Yaqbala biqalbihi ilallah wala yasgal qalbuhu bi amrid dunya. Jika dia berdiri untuk menegakkan sholat, hatinya, hendaklah dia menghadap dengan hatinya kepada Allah, dan hatinya tidak dilalaikan dengan urusan dunia. Falaisa min mu'minin yuqbalu biqalbihi fi sholatihi ilallah illa aqbalallahu ilaihi biwajhihi. Nah, itu deh. Artinya kan? Maka Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya, dan dia akan menghadapkan hati-hati orang mukmin kepadanya dengan kecintaan baginya. Ya. Wa aqbala biqulubil mu'minin ilaihi bil mahabbalahu. Nah, itu dia. Dengan syarat seseorang ibadah dengan apa? Hub wasauq, cinta dan rindu. dahsyat. Asyik. Di balik Ba'da cinta. hubbuhi azza wa jalla iyyahu. Sesudah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Gitu. Jadi ya, ini kalau dalam judul temanya namanya ibadah bil hubban wa sauqan, ibadah dengan cinta dan kerinduan. Cinta dan kerinduan. Ya. Rasulullah pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fil masjid yantadhiru shalah fahuwa fi shalah." Itu, barang siapa yang menanti datangnya waktu sholat, maka dia seperti dalam keadaan sholat. Menunggu gitu. Iya, maksudnya apa? Hadal insan yang antifu waktu sholat laisa miqdaruhu sa'atin
Maksudnya apa? Orang seperti ini dia mengenal sholat bukan karena waktunya, akan tetapi dia mengenal derajatnya sholat itu sendiri. Dahsyat. Makanya dia menunggu. Ditungguin. Jadi ya. menunggu sholat sama aja saja. keadaan dia seperti sholat. Dahsyat. Sebagaimana dia sholat. Berarti kalau udah sholat Allahu double Akbar. berarti dia. Allahu Akbar. Iya. Diriwayatkan oleh Aisyah, seorang istri Nabi Iya. yang baik. Dakhala, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Aisyah, iksili hazaini burdaini. Cucilah dua pakaian ini. Faqultu Aisyah. Lalu Aisyah berkata, maka bil amsi ghasul tuhuma, aku telah mencuci keduanya kemarin. Wa qala li, dan beliau berkata kepadaku, amma alimti anna athau yusabbihu, apakah engkau mengetahui wahai Aisyah, sesungguhnya pakaian itu bertasbih. Fa iza ittasaha in khata'an tasbihahu, maka jika dia kotor berhenti tasbihnya. Dahsyat. Artinya jika dia bersih, pakaian itu selalu bertasbih. Tapi ketika dia kotor, Dia maka stop tasbihnya. Allahu Akbar. Ini pun dijelaskan di dalam kitab Mizanul Hikmah juz 10 halaman 364. Saya kira hanya sampai di situ aja ya. Bertambah juga kita pengetahuan kita. Amin, amin, sama-sama kita sharing ya kan. Sharing-sharing bertukar pikiran ya kan. Kalau salah diingatkan ya kan. Kalau betul ya syukur alhamdulillah. Mohon Amin. doanya didoakan. Amin. Berkah selalu insyaallah. Amin. Terima kasih Kai atas jawaban-jawabannya. Ya, kita juga terima kasih kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam dan alim ulama, asatid, para habaib yang wabil khusus ada di Indonesia ini. Mereka sangat berjasa. Kalau nggak begini kan semuanya nggak mungkin kita bisa mendapatkan mencicipi manisnya ilmu. Amin, amin, amin. Karena mereka juga ya. Oh iya, pastinya. Amin, amin. Oke, kalau begitu Kai terima kasih sekali lagi Udah. buat jawaban-jawabannya yang dahsyat banget, dan kita juga pun akhirnya kita tahu ternyata ibadah itu bagaimana. Kesimpulannya ini, ibadah itu nggak boleh sembarangan kawan-kawan. Kita juga harus ada rasa rindu, harus fokus, ada rasa Takutnya juga juga, harus. rasa cinta. Masya Allah banget, Kai ternyata menjawab, kita pun sekarang juga jadi tahu juga jadi guys. Ini bermanfaat banget ya. Amin, amin, sama-sama. Semoga berguna buat kita terutama di sini dan teman-teman yang ada di sana yang sedang menonton. Ya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke? Gratis ya. Sampai sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ciao. Satu, ciao.